lain makamnya. Ya kalau yang ketiga Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi. Yang keempat Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Mesir. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki itu seorang wanita di Mesir itu anaknya dimakan buaya di sungai. Makan buaya. Nangis saya datang kepada Syekh. Ya Syekh, tolong anak ulun dimakan buaya. Dang ya Sidin. Turun sini kamu ke pinggir sungai situ. Wahai buaya, keluarkan, bulikakan anak orang. Ancap buaya bulik mengeluarkan. Baja impah keluar dan anaknya mati kan dengan izin Allah di Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Mati langsung buayanya. Kan harapnya Sidin. Tapi walinya kutupang. Mengutup-kutupan tak wajumnya ya buaya. Buaya kuning karena keluar. Yang kelima Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nang kutub tuh. Di Indonesia bang nang kutub banyak. Yang pertama Habib Abu Bakar Gersik, kutub. Kemudian ada wali Habib Soleh Tanggul, wali kutub. Habib Husin Luar Batang, wali kutub. Habib Abdullah Bilfikih, Malang, wali kutub. Banyak lagi wali kutub di Indonesia nih. Di Kalimantan Selatan bang, nang masyhur dua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Udah sekompol yang kita hafal ini. Untung kali kita bisi wali kutub di Kalimantan Selatan nih dua pulang. Itu nang nasyur, nang sisa aja tuh nang mastur-mastur aja, nang sembunyi-sembunyi walinya. Ulun yakin di acara ini ada tak kurung wali. Yang pasti wali murid, ya, wali kelas, macam mereka kan biar wali. Pertama, golongan pertama tidak percaya kepada wali hukumnya kafirun. Kafir, bukan dia ulun, uja ulama tersebut. Yang kedua, orang yang percaya kepada wali nang tadahulu, tapi kada percaya kepada wali nang wayahine. Contohnya, inya percaya aja lawan Syekh Abdul Qadir Jilani, percaya aja lawan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, tapi inya kada percaya lawan guru sekompol. Apa hukumnya? Yahudiyatun Yesidin, Yahudi. Wanita bangnya buat Yahudi. Yesidin. Kenapa? Yahudi itu beriman kepada Nabi Musa, tapi nya kada bertamuan lah Nabi Musa. Tapi inya ingkar kepada Nabi Isa. Pada Nabi Isa tuh di hadapan matanya Bani Israel itu. Ingkarnya. Nah, kita ini jangan bean. Tuh nah, kayak malam semalam haul guru sekompol. Siapa yang bisa menghitungi manusianya? Banyaknya. Pikiran drone itu kalau kamu hitungnya siapa ngundang ingin tuh itu keramat pian kau mengumpulkan manusia yang banyak itu harapnya bang munhaulan kita ada juga yang hadir guru sekompol diamuntai aja hawalannya kayak itu apalagi mun sekompol buka 2 juta pasti sudah manusianya. Siapa kau mengumpulkan menggerakkan orang? Ingkar orang itu. Ngapain ditulakan jurut-jurutan ya kader ulum? Kembang kuning kaulan tadi jadi asil aja di rumah guring aja. Ini orang sangat bodoh. Ngalihai lagi. Marhagi seninya seorang. Apa menangati orang? Ini menangati orang masalahnya jakainya kada gegerulun, jakainya kada menyambet. Ada apa-apa ya kalau kita kada mendengar, menyambut orangnya. Wajah ujuk-ujukan kaulan. Nah, ingkarinya hati-hati pian. Ingkar lawan wali ini pian berbahaya. Para ulama mengatakan matinya bisa su'ul khotimah. Ingkar pian lawan wali. Mudahan kita seberatan ini termasuk muhibbin pecintanya guru sekompol. Yakin pian lo guru sekompol sudah hai lawan wali itu jangan separuh-separuh yakin. 100 kalau kau 1000% yakin. Yakin sudah guru sekompol itu orang istimewa. Guru sekompol ini. Nah, itu golongan yang kedua, orang yang percaya kepada wali terdahulu tapi kada percaya wali nang dihajat zaman ini yang kayak Abu Bakar Gersik, Habib Soleh Tanggul, guru sekompol itu kelapen kada percayanya nih. Maka orang tuh Yahudi itu dikatakan si ulama tadi. Yang ketiga, ya golongan kayak kita nih, percaya lawan wali mutlak, nang ada hulu kah, nang pabila kah, nang wahini kah? Percaya beritaan wali selamat toh. Nah golongan ketiga ini selamat dan kita termasuk golongan yang ini yang percaya lawan
lawan wali nih. Cinta biar lawan wali. Karena bila ada hubungan yang baik dengan wali itu, insya Allah kayaknya di Madurah Sidin berberkah orang itu. Berkah biar. Habib Abdurrahman Al-Fakih Malang pernah beliau mengatakan di antaranya Habib Abu Bakar Maulad Dawilah juga murid Sidin. Uji Sidin, ahlul ilim kasir, ahlul barokah khalil. Nah alim-alim itu banyak menang mendapatkan barokahnya nih biar kita aja orangnya. Dan kita ini mudahan yang mendapat barokah pada malam hari ini. Amin. Dapat barokah suhbul haul. Jadi kalau di Jawa itu ada namanya gusmik. Gusmik tahu lah pian gusmik. Gusmiknya ini terkadang kelakuannya ini macam-macam. Tapi kita kalau sidin keluar pada syariat misalkan kita boleh tentang. Tapi kalau walinya wali selesai sudah. Ya kalau kayak jur orang ada wali siapa jurang istilahnya wali amor lo dari semua melihat bang sidin. Cuman buku sangka baik aja sidin wali selesai. Berisikukan deh seorang hidup. Jujur jaga wali itu ya. Nah, neng ini nih nang alih pian, jujur jaga aja. Sangka-sangka nih nang alih pian. Kalau sidin wali, bah kita game ya lah. Ada dalam suatu hadis qudsi man ada li waliyan faqad adzat bil fardi. Barang siapa yang memusuhi waligo, maka aku nyatakan perang katanya Allah Taala. Hadis qudsi itu. Dan kita termasuk orang yang cinta terus lawan wali sampai akhir hayat kita biar yakin aja lawan wali ini. Terus sahabat guru sekompol. Ulun sebenarnya kan pandai juga misalkan guru sekompol ini. Karena waktu guru sekompol wafat itu tahun 2005 sidin wafat lah bulan Rajab. Sidin lahir Februari 1942. Wafat 2005 bulan Rajab, kurang lebih umur sidin 63 tahun. Sini adalah lahir tahun 1942. Bisa umuran dong guru sekompol. Ulun waktu itu kelas bukan waktu itu ulun semester 2 kuliah di Raha, Stai Raha tahun 2005 itu semester 2 pas guru sekompol wafat itu. Kami orang tua kami kita bertahan mendoakan sidin. Masa kumpul lautan manusia sampai haul-haulnya bertambah terus manusia. Kalau nyabukannya kayaknya insya Allah Covid hilang. Wih ini Covid hilang, umanya pulang datang. Omikron, Umi ini banyak Omikron. Kayaknya keluar pulang Abikron, Kaikron, Detukron, keluarkan di situ. Biasakan kita berdoa mudahan berkah guru sekompol hilangan buat Covid, corona, kron ini hilangan beritaan. Amin. Nyaringi aminnya. Guru sekompol itu ulun dapat kisah bahwasanya sidin itu mulai lagi halus belum balik sampai sidin wafat kada pernah nengarannya ihtilam. Tahu ihtilam? Mimpi besar. Disuah guru sekompol. Kayak nabi deh tuh. Nabi itu kan disuah mimpi besar. Mau dilangir nih kira-kira rancak apa? Mimpi basah tau lah pian. Orang anak mencapai balik itu kan ada istilah mimpi basah kalau lah. Guru sekompol tidak pernah merasakan itu. Dan yang hebatnya lagi, guru sekompol ini tidak pernah tidur di malam Jumat. Disuah guring sidin. Beribadah aja. Mulai lagi halus kok. Aduh sama membicarakan keramat sidin pasti dah. Di dalam bukunya karangan Abah Guru Ansari El Karim bin Wang Uji Sidin disitu tulis tuh 100 keramah guru sekompol. Itu nang ketahuan aja 100 keramah guru sekompol tuh. Nang ada ketahuan kumpulkan dia tuan guru se-Indonesia aneh. Gambar babuteng nang suah bah tamuan guru sekompol keramat guru sekompol. Catati kan bisa ribuan keramat guru sekompol nih. Ribuan sa kok. Harusnya keramatnya. Nang malam Jumat ka disuah guring aja. Angkat tangan sini, bila ada. Malam Jumat ka disuah guring beribadah aja. Baca zikir, salawat, Quran, pai subuh. Sanggup kita ya kah? Iyalah. Guring terus, tidur terus. Jambah siapa tuh? Bangun tidur lagi. Imba bangun, guring pulang, guring terus gawian. Ya toh. Ya malaikat maut ini kita buat nyawa
buat guru daros nek. Nah, guru Sokompol dan guru Sokompol ini tarbiyahnya pian luar biasa. Makanya Gus Mik itu mengatakan guru yang paling baik itu sing apik-apiknya guru wis yang sudah mati. Yang sudah mati guru tuh jangan ditentang pian perkataan sini nih. Ini perkataan Imamul Haddad. Wali itu bila sudah mati tarbiyahnya, pandangan batinnya, mulahazahnya itu lebih tajam daripada saat sidin hidup. Karena waktu sidin hidup banyak yang diurusi, ngurus anak, bini, usaha macam-macam. Kalau sudah wafat itu menyurut aja lagi. Nah, menyurut murid-murid pecinta-pecinta sidin disurut kayak kita nih. Nah, yakin sidin menyurut menurut kita. Ya kalau pandangan batin sidin itu lebih tajam lagi. Makanya itu sidin guru yang paling baik itu yang sudah wafat. Cuman kan jangan cari-cari guru yang sudah wafat nih. Nggak ada ilmunya ya kayak cari-cari di kuburan gue lempah, guru aja. Palingnya pas bangun deh tuh, aja. Gue lempah sidin. Wali pian guru Sokompol pian karamah sidin itu istiqomah. Garing ya tetap mengajar. Salawat sidin, zikir sidin, Al-Quran sidin. Ulun ada dapat kisah yang insya Allah kisah ini dapat dipertanggungjawabkan. Uji guru Sokompol dulu pernah sidin berkata, mangga nang di muka musola Ar-Raudah ini amun isuk ada bubuh di sini putabang hak. Ucap itu bener ya. Jadi sidin mangga nang di muka langgar Ar-Raudah ini. Sidin nyampe langgar ke musola ada pokoknya yang di muka Ar-Raudah ini, langgar Ar-Raudah ini amun isuk ada bubuh putabang aja sidin. Tuh malam sidin ucap tuh. Tiba-tiba isuk paginya berbuah mangga asam. Pabilenya berbuah. Wali kada? Wali. Ada lagi kisah. Ulun dapat dari guru ulun supaya jangan terjadi fitnah. Sidin ini bailang ke wadah guru Sokompol, mengatok kamar guru Sokompol. Assalamualaikum. Ada dibukai guru Sokompol. Sekali dibuka guru Sokompol, baju guru Sokompol ini basah sebagian. Upiah sidin, baju sidin ajaran langan handap ke baju kaos dalaman kape, baikat pinggang hijau, basah sebagian. Padahal di kamar gak ada kolam renang waterboom ada. Kamar sidin tuh ranjangan basah sebagian. Ujar si mu'alim ini tadi tuan guru ngeri. Pian kenapa maka basah? Uji guru Sokompol, jawaban guru Sokompol. Tadi ada kanak-kanak tatajun di sungai. Bekuriak ngaran kok guru Sokompol ya. Paksa aku tajuni di guru Sokompol. Pada orangnya di kamar aja dia. Wali kita kia watar. Kami gaya lah. Salam uang dari dulu. Wali itu kian tajam. Mereka yang menggerakkan siapa? Allah yang maha menggerakkan. Sama kita hadir haulan yang banyak-banyak nih nah. Itu yang menggerakkan Allah yang maha menggerakkan. Pian mon palalau aja pakai motor apa madam, pakai ambulan. Ada kan di mana pian? Malam ini haulan guru Sokompol gini. Tapi pian ini nang mengadakan model kayak nang mengadakan biasa aja. Kada nang model kayak bisalah kayak tuh apakah? Ada anu juga. Assalamualaikum kayak. Sidin ini istimewa juga. Sangka baik sidin ini orang baik, orang soleh. Selesai. Ada berisiko hidup. Ya kalau sangka baik sidin ini orang soleh, orang yang ada mempunyai derajat di sisi Allah. Selesai, sidin pun dah nyaman tuh hidup. Assalamualaikum guys. Doakan kami bertahan. Sidin ini Isra Mi'raj malam ini kisahnya kayak ya. Hadinya kisahnya lah sampai ke Arab ke Aras ini kisahnya malam ini. Ini kisah wali masih nah. Ulun ini diberi waktu berapa menit? Tutup poin aja kita. Terserah lah. Ulun jam 12 malam ulun lawan. Kasih kopi aja sih makan. Pak panitia kan ini makan kopi kayak Pak. Nah, punya guru Sokompol minum kopi itu sehari sih setigok Kak. Saat dia minum kopi, itu guru Sokompol nyuruh. Karena orang-orang wali itu amalannya kopi hirang ya, kopi mik. Yang duluan kita kopi hirang, nah asli tuh. Kalau kita tumbuh karat tuh, kopian luar biasa. Nah, lanjut lah guru Sokompol. Banyak karamah guru Sokompol ini pian baca aja manakib guru Sokompol itu 100 karamah guru Sokompol, beli bukunya.
banyak mengulur kisahkan tuh panjang benar ya. Intinya yakin kita lawan kemuliaan dan kedudukan derajat guru sokopol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berkumpul di sini sama-sama hati kita seberataan kita tujukan kepada Allah untuk memuji-muji, membesarkan dan mengingat-ingat kembali perjuangan hidup guru sokopol. Karena Nabi pernah bersabda, dan diantaranya ini ada perkataan ulama juga, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika dibaca manaqib orang-orang soleh, kisah-kisah orang soleh, turun rahmat. Ya kalau jadi ketika dibacakan manaqib kisah orang soleh itu rahmat turun. Yang dikisahkan ini wali kutub. Gampang-gampang. Kalau di Hadramaut banyak wali kutub, Habib Ali Al-Habsyi, di Mekah ada Habib Abdul Qadir Jeddah, Segap, banyak wali kutub. Kalau kamu ini wali mastur mungkin banyak, wali yang tidak kelihatan banyak dua walinya. Intinya percayalah lawan wali itu, karena percaya lawan wali itu ada di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita seberatan ini senantiasa cinta lawan orang-orang soleh, cinta lawan wali, dan mengikuti jalan-jalan mereka. Malam tadi kalau bukti tuh, bukti karamah nang nyata guru sokopol, warung gratis, tambal ban gratis. Cuman bila itu haul tuh bini jangan diberiakan. Diberiakan hilang ini. Diberiakan ini. Bini jangan diberiakan kalau haul jangan diberiakan. Diberiakan ke berkurang ya lah. Malam yuk ya. Jadi malam tadi hati itu pasti bergetar ya melihat manusia saling menyenangkan. Lautan manusia, hati itu bergetar. Ini bang orang yang harap di sisi Allah. Ini bang orang yang selama hidupnya berbakti kepada Allah, takwa kepada Allah, bujur-bujur di jalan Rasulullah. Ini bang orangnya nang dihahuli malam hari ini nah. Harapnya orangnya, wah hati ini bertambah-tambah biar cinta, 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 cinta. Mudahan kita mati husnul khotimah bertamu lawan sidin di dalam surga. Nah di kawai sidin berseberataan, di sidin iringi apa beritaan, nyamannya kan warung itu seberat macam. Wah ini kan banyak dua ajaran yang menentang-nentang awalan nih. Menyalawi haram, 40 haram, 70 haram. Jadi kita 100 bin haram. Kenapa? Tuh sariki bubon nang tujuh bedum tuh. Bedum ada 100 dia. Itu haram tuh juga dah. 100 banget di dunia lah. Apa mau nyari orang mulai beheri ada ya kelak. Mana kitabnya aja? Cari seorang. Ada berulang tuan guru beheri itu udah mau ada ya lah. Kita nih ngomong 4 orang beheri. Kalau alim-alim orang beheri itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, macam-macam imam kita, Imam Maliki, Imam Hanafi, banyak. Ini ribut kita kan. Malam hari ini kita berkumpul, hati kita insya Allah mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal berkat wali. Lanjut kita ke kisah Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra itu menurut bahasa artinya perjalanan malam. Menurut istilah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Mi'raj artinya secara bahasa artinya naik atau tangga. Secara istilah Mi'raj adalah naik dari Masjidil Aqsa terus ke langit 7, Baitul Maqmur, Sidratul Muntaha, Rab-Rab, Alam Nur, Aras, Hadrat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih alamnya situ. Macam-macam itu ngarannya. Orang harus dua bangsa sana. Bisa nyambut aja karena di kitabnya ulah membaca kitab, ada kitab Dardir Mi'raj kalau bahari le guru le. Kitab Dardir Mi'raj le ada nama layuknya tuh nah. Wah, kisah bahari itu tuan guru kisah parah. Tak guring-guring lagi misalkan tuan guru menjelaskan perjalanan Nabi Mi'raj. Jadi Mi'raj Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu
jaraknya 1.500 km. Jauh pian. Mulai sini ke mana? Bisa sampai ke Jawa. Karena ada jalan tuh nah, misalkan jauh panjang perjalanannya. Jadi alam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama alam nasut. Alam nasut itu ya alam dunia nih. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasut. Nah, kalau kita berdiam di situ, kalau kita melihat alam malakut mulai Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baitul Maqmur itu ngarannya alam malakut, guguan malaikat situ. Alam lahut di atas lagi Sidratul Muntaha, Aras, Rab, Hadratullah itu ngarannya alam lahut. Nasut, malakut, lahut. Malaikat itu tadiam di alam malakut saja. Siapa yang kawal menembus ke 3 dimensi ini? Sayyidil wujud wa imami mawjud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo pian, imamul manusia jin seberitaan dan sebaik-baik penghulu, pemimpin para nabi, sayyidil anbiya wal mursalin. Pemimpin jin dan manusia seberitaan, malaikat-malaikat memintakan syafaat seberitaan kepada Nabi Muhammad ini, meminta doa seberitaan macam bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dambaan umat. Allah memerintahkan Nabi Isra dan Mi'raj hanya semata-mata untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi Nabi Muhammad SAW ini yang selalu dijaga dan dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ujian, cacian, makian selalu ada kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dilempar orang pakai batu, Nabi dicaci maki, ingin dibunuh semacam. Jadi di titik semua puncaknya titik kesedihan Nabi Muhammad SAW, istri beliau meninggal, Sayyidah Khadijah paman beliau Abu Thalib meninggal. Nabi ini sedih biar wajar manusia ini sedih. Nabi pun sedih. Akhirnya Allah memberikan bonus memperjalankan Nabi Muhammad SAW sampai ke hadratnya. Ada gampang-gampang. Semata-mata menerima perintah sholat. Sebelum Nabi Muhammad itu diperjalankan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi itu diberasi loh hati sini. Karena hati ini pian bujur enaknya di dalam sini halus, tapi ganal, mana ganalnya hati lawan rumah nah. Dan secara ganal rumah bang leh, hati ini halusnya hati ini pian ganal daripada ganal pada bumi ini. Pian nah hatinya bikin lah. Nah, pian kisahnya berjalan mulai ben 5 sampai ke kandangan kerantau. Kau pian membayang-bayangkan. Bisa aku kuliling di dunia nih. Mana pian suhan jagani aja Pak. Berarti kenal luas rumah hati nih. Nabi itu menyimpan semua rahasia ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dada Nabi. Bersih tapi bersihin ulang. Nah, terus Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad sembahyang lawan 124.000 nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000. Rasul jumlahnya 313. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya 25. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Apa Adam itu? Ada kalau lagunya Adam, Idris, Nuh, Adam, Idris. Apalagi Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. 25 nabi. Ulun bahari malagu akan ngintupang waktu bisa ulah tukar akan jadi hafal. Nah, jadi nama-nama nabi ya kalau jadi 124.000 nabi ini
Umpat sembahyang di mana? Masjidil Aqsa, di belakang Nabi. Imbahnya tuntong masing-masing. Ya kan alamnya lain loh kita. Arwah-arwah para nabi ini. Ada yang berdiam di langit sini, di alam-alam. Hanya Allah yang tahu itu ya kalau. Kemudian Nabi disuguhkan susu di Masjidil Aqsa. Minum Nabi, ditinggal sedikit di dalam riwayat. Untuk malaikat Jibril, seandainya ini habis, maka seberitaan umatmu nih masuk surga beritaan. Ya Nabi aku mau bisa mana? Tahu lagi. Berarti ada tuh kayak anak ada masuk surga. Dan kita jangan takut yang ini nah. Tapi umat Nabi Muhammad ini hebatnya, nanti ketika sudah habis dosanya dimasukkan ke neraka, Allah masukkan pulang ke surga. Tapi kita mudah-mudahan yang ada sahabat disiksa di kubur, di neraka kada abut kita nih, di padang mahsyar kada mengalihi, disiram nyaman, bigairi hisab masuk ke dalam surga. Berkat guru sekopol. Akhirnya Nabi naik ke langit pertama, ketemuan Nabi Adam. Adam ini ujian Nabi bungas orangnya. Kenapa kita nih bakal ada bungas ya? Kita jemur nih sudah. Ada nanti jemur kayak review macam-macam. Ini perhitungan. Kan padahal Nabi Adam itu bungas asalnya, karena di surga banyak. Lalu banyak keturunannya macam-macam. Kalau ada yang putih, ada yang hitam. Kan paham panitia, kopi keluar. Nah, guru kita minum kopi dulu. Sekitar 15 menit, 20 menit lo lagi sadang. Iwas ngondong mulun. Minum boleh lah kalau. Bagus biar minum kopi ini. Guru minum dulu. Wah, bagus minum. Alhamdulillah. Ulun ada kopi berian Habib. Ini gurih aja kuat ya. Umat aja kok. Kopi numai asli sama lapan bu. Ada bebejuan. Biasa panas warai. Kuat itu kan ibu bang. Panas warai dong nggak? Kan kayak kopi apa ada nyentuh biji nggak apa-apa. Campuran kopi Arab. Akhirnya Nabi langit pertama ketemu Nabi Adam. Ringkas saja namun dikisahkan Nabi Adam ini panjang. Nabi Adam diturunkan di mana? Ada riwayat mengatakan Sri Lanka. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Bertemunya di Padang Arafah. Nah, di Jabal Rahmah sih ketemuannya. Padahal jauh-jauh mah anda kalah nurunakan waktu nurunakan ke dunia nih. Nabi Adam nih berapa ratus tahun berdoa kepada Allah Taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Allah ampuni dulu. Tapi ketika Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, langsung Allah ampuni itu dosa Nabi Adam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pian berdua tuh bila tertinggal salawat parai terus pelelo aja. Ada pasial berdoa bunyi, ya Allah engkau lah maha kuasa. Tapi Nabi Muhammad sudah dibuat kan bersalawat lo Nabi porai itu doa kada terima kan bersalawat lo Nabi awas lo Rasulullah. Terus naik ke langit kedua. Langit kedua ini Nabi siapa? Nabi Isa lawan Nabi Yahya. Nah, Nabi Isa ini bungas ya. Nabi Isa ini masih hidup sampai ini. Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris itu masih hidup. Mau percaya ditanya takoni seorang. Nabi Idris masih hidup. Nabi Isa ini pian luar biasa. Nabi Isa ini berisi umat apa kan tidak? Ada Nabi Adam tuh umat apa kan tidak? Ada Siti Hawa tuh apa ada? Nabi Adam itu sebenarnya diambil daripada tulang rusuk nih kalau jadi jangan Siti Hawa. Jadi ujar ulama itu adalah secara abahnya Siti Hawa. Jadi orang berisi abah kada be umma Siti Hawa. Orang be umma kada berisi abah Nabi Isa Maryam. Kemudian pulang orang be abah kada be umma kada Nabi Adam. Mau kita be umma be abah kada ada be abah kada ada be umma nak siapa kita?
Ada goma baba kita ngaranya lahir seorang. Pembuangan anak jin di kita nih ya. Wah, payah ini nyampe pembuangan anak jin Kalimantan. Anda berhati-hati. Ya kalau kadang Kalimantan pembuangan anak jin. Kalimantan ini banyak ulama cuy ya. Dulu banyak sini kam. Kami sebentar lagi akan jadi ibu kota. Kita orang kota ya lah. Orang kota kita. Orang kampung orang sana tak. Terus kah? Masih ke langit kedua. Kalau langsung menaikkan kasih telur muntah aja di Jepang juga. Naikkan kah? Jar maskur mati kah? Maskur bisa mati kisah. Mati salajur maskurnya ya. Ini Nabi Muhammad ini kan luar biasa. Kita malam ini bergembira. Kita kurus opo ini gembira. Harusnya kesesabihan hati. Masalah hutang tuh tinggalkan malam nih. Nang belum bebini insyaallah bebini imbah datang haul nih. Hutang kunahan. Yang belum beleki cilai. Pilih biar sini banyak aja. Nah, apa lagi? Nang bisa bermotor, bisi motor. Nang bisa motor, nambah lagi. Rumah buruk baik. Apa? Kali ini kira-kira kita besar saja kita hidup nih. Senang terus berkat Nabi Muhammad SAW. Langit kedua, makanya Isra Mi'raj kan kira-kira dipikirkan non akal, tapi paling cok akal nih. Agama itu memikirkannya dengan iman. Makanya kita ada dah sanggup Nabi Muhammad memadahina harus ada iman di hati kita nih. Mengkadebe iman pian. Nabi itu diberikan keistimewaan namanya mukjizat. Wali itu diberikan keistimewaan namanya karamah. Tapi karamah yang bisa terabang, bisa berjalan di banyu kan jangan tertipu. Kurangnya sambiang ada bisa berjalan di atas banyu. Itu wali aja. Ini wali apa itu istidrat dilanjur Tuhan. Ada orang istidrat urusan orang fasik, orang kafir sekalipun tapi diberikan keistimewaan oleh Allah. Ada maunah itu kita biasanya nah. Tapi ketika ada bala musibah menimpa, kita ada apa-apa, ada mati dapat Allah kita. Dan kita mendapatkan keberkahan oleh orang-orang soleh. Harus percaya gitu. Makanya kalau diakalani, kayak misalkan ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bertambah Allah Ta'ala turun pulang, waktunya imbah isya sebelum subuh Nabi sudah datang. Lumayan cepatnya. Nah, Surabaya aja saya jam lagi, ini pesawat. Kapal 20 jam sama kan. Neng ini masih 1500 pal. Sampainya sebelum subuh sampai dah. Maka dulu ulun pernah mendengar kisah namanya ulun lupa siapa kalau nggak salah Syekh Khatib. Syekh Khatib neng ini memikirkan umur dulu sehari di dunia sama dengan berapa ribu di akhirat itu nah dunia itu ya kalau memikirkan sih dia asli ini kepala mikirkan ini itu kekuasaan Allah itu. Akhirnya Syekh Khatib yang mandi di Betang hari Jumat anak pulang sama Sigit mandi di Betang Sidin lawas kan betajun mandi tang hendak betajun kali itu hendak Sidin andok dicibuk sabun Bismillah sengaja aku sambayang kan sengaja aku mandi Jumat ya kalau salat Jumat ya kalau Sidin akhirnya benyalam Sidin tang hendak benyalam padahal sini lawas kan lebih nyalam. Cuman waktu itu hendak binyalam. Pokoknya ini kalau kepala ya. Binyalam sih dia. Akhirnya sih dia timbul di Betang nang lain. Sih dia mana anduk kok. Mana sabun kok cicipok mana? Ini dia Betang kok sih dia. Dilihati Betang nih kada banyak orang. Jadi di mana aku nih? Satu mak aja sih dia bertinggalan tuh. Akhirnya ada pengumuman orang nama Sigit jam 11 ya jam 11 orang masih gitu sako sekitar 1 jam lagi akan diadakan sholat Jumat di sini aja nah di sini kembiangan juga orang sini tapi lain Betang seorang bingung sih Den akhirnya si Den naik ke Betang situ cuman anduk ada kita anduk akhirnya ada tetamu orang tuhan lelaki orang mana ini jadi aku gini kita tahu kenapa nih ada baju di sini anduk hilang, sabun hilang, cicipuk hilang. Di sini ke rumah kau ikan naik pulang. Ikan ke rumah kau nabi cukup ini. Orang parak dah kasih kita. Akhirnya sini nggak masih get, bingung sini nggak kasih get harap. Di sini mana aku nih? Akhirnya orang bangga gila nih. Ternyata Khatibnya kada datang.
bingung orang kita tidak bisa jadi hatib kau gawe nang tinggalan nang binalam tadi sampean misalnya jadi aku di sini mah kira jadi hatib di kampung pas itu karena halang sih aku jadi hatib terus tadi akhirnya ketukian barang naik sih dia innal hamdalillah harap hatib nih wah orang harapnya hatib nih harap kan saya hatib kalau gelar akhirnya raja mandangan raja pian raja ini patut panggil jadi akan minato wah akhirnya biar dikiau siapa nama hatib tadi ya hatib nongkat dulu gering pada dia kalau segen gering sih dia menggetar bah vaksin ada manfaat pasti juga bang lah kalau kan menyalahkan vaksin ada juga orang yang vaksin tuh segar ada cuma awak nang pinayu tadi dulu dah kurang dari lah ini kalau menteri ya saya aja vaksin akhirnya dipanggil oleh raja kami hatib kamu pun kawin dengan aku mau cocok aja seorang bisa TV juga akhirnya dikawin akan raja kan beranak banyak 50 tahunan umur diam di kerajaan dia kecil bini tadi dulu padahal sebelum mandi itu sidin bepasan lawan bini sidin ujar sehat nenek umanya aku hendak mandi ke betang tolong ikan kaina menyangga sayur dilawasi satu mat jadi bila aku pas betang sayur masak jadi aku makan sebelum dimuhat dong nasinya masak panas-panasan dari kan betiap ya kalau sayurnya masak menyangga tarong kan ini dilalawasi menyangga tuh jenang laki dan nasihat kadi aku mandi dulu ke betang karena kalau ke betang siap jenang ini akhirnya di kampung sebelah situ tadi 50 tahun udah berdiam benak begitu dah akhirnya hari itu hari Jumat hendak pulang sidin mandi ke betang hendak mandi pulang ke betang mandi di sini auto pada di sini aku asal mandi pulang ke betang mandi gentong pulang kan dok asal nabi nyelam haji tak pulang sekali benyelam timbul pas di betang seorang ngebahri pulang andoknya masih ada ciciboknya masih ada sabunnya masih ada di sini kamu bahari sekali sidin naik bergegas nang bini masih menyayor nah seorang di kampung sebelah 50 tahun udah berdiam ini kekuasaan Allah asal belum api 309 tahun tak boleh siapa nama ulah itu ada kawan nang sekong bangun asa kita ini setengah harian aja ada mas sekongnya kita ini seharian dah ada mas sekongnya 3 hari kita nih di sini intinya 309 tahun di situ berdiam kan lawasnya Allah Taala maulah luar biasa kalau itu pokoknya jangan diragukan lagi terus Nabi tadi ke langit kedua ke langit ketiga pulang tapi cepat aja langit ketiga Nabi siapa nyatakan dulu nah bingung ini menyatakan nah langit ketiga ini Nabi siapa nah langit keempat Nabi Idris belum kan ada membuka bahan-bahan ini tadi kesini Nabi siapa Benaset ya ibadi Benaset jadi ambil ceramah Benaset apihan kok ya dah 5 menit lagi berang tawarannya segilingan ben lagi aja jadi mahir menawar ngabenjer stop ya aja stop dah segilingan ben lagi aja mahir menawar ini segilingan ben lagi aja akhirnya ke langit keempat Nabi Idris ke langit ketiga Nabi Yusuf itu orangnya bungas kebungasan Nabi Yusuf itu dipul oleh Allah Ta'ala kalau Nabi Muhammad itu kebungasannya kayaknya dipulnya waktu di dalam surga kayaknya Nabi Yusuf itu pernah keluar pada rumahnya pada itu terjadi paceklik tuh model kayak kita tuh kelaparan model kayak ada bahan pangan makanan kelaparan orang 40 hari kita makan Nabi Yusuf keluar pada rumah becangol melihat semua masyarakat Mesir akan wajah Nabi Yusuf hilang rasa laparnya kan melihat wajah Nabi Yusuf aja apalagi wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Terus ke langit keempat Nabi Idris ini sudah masuk surga capal sidin tak tinggal dalam surga payu ini kok langit ke-6 keempat kelima Nabi Harun langit kelima Nabi Musa ini tawar-menawar langit ke-7 Nabi Ibrahim akhirnya Nabi Ibrahim hendak naik hendaklah isi pohon di dalam surga Nabi Ibrahim banyak-banyak mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nah kayak kita nih nah bulan Rajab ini banyak di tasbih ya kalau di kemudahan kawas beritanya kalau istighfar tasbih segala macam kemudian Nabi terus ke Baitul Makmur melihat situ tawaf para malaikat terus lagi
ke atas malaikat Jibril kada kawat taros. Malaikat Jibril aku ingin sini aja. Karena alamnya beda, alam malakut tadi. Atas itu alam malakut lagi. Terus Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salatnya. Asalnya berapa rakaat? Berapa? Asalnya 50 kah? 70 kah? 50 kah? Betulan-betulan akhirnya jadi 5 waktu sehari sama malaman. Di jumlah 17 rakaat ya Allah. Jadi sebentar itu jumlahnya 5 waktu. Jadi bila ada sambayang berarti kada mau pati Nabi. Bila ada sambayang berarti kada mau pati Nabi. Jadi kita sambayang 5 waktu dan kita kau sebentar. Akhirnya Nabi menyampaikan itu kepada umatnya dan sholat itu diwajibkan bagi kita sebentar. Sebenarnya banyak lagi ini kisahnya. Tapi berhubung panitia sudah menggawil benasyid ya. Akhirnya ayo kita benasyid sebentar. Jangan kemana-mana. Masih ada yang disampaikan. Oh, iklan dah. Akhirnya kita nih kena habis ini benasyid, kita memohon kepada Allah berkat pikiran kita, tahlil kita, salawat kita, Al-Quran kita, bacaan kita pada hari ini, pahalanya kita hadiahkan kepada sahibul haul, abah guru sekumpul. Mudah-mudahan kita seberatan dikumpulkan di dunia sampai ke akhirat kelak. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan terakhir kalinya, dan Allah selalu pertemukan kita di dalam dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf mohon maaf, ulun minta ampun, minta ridho, minta semuanya lafiat, sebenarnya minta ampunan apabila yang ulun sampaikan ini membuat pihak itu tersinggung dan segala macam. Ulun minta maaf, minta ridho, mohon diampuni ulun. Inilah yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Sabirin Nur Tahdi yang datang dari Tapus. Acara selanjutnya yaitu bertahlil Abah Guru Sakupul. Untuk ini, untuk yang